Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, definisinya di situ adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Jadi ini dibaca A pangkat N gitu, dimana A-nya ini disebut sebagai bilangan pokok dan N-nya di sini disebut sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Nah, contohnya adalah 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 5 dikali 5, ya kan, sebanyak 3 kali. Kemudian 2/3 pangkat 4 sama dengan 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3 sebanyak 4 kali, sehingga menjadi 2/3 pangkat 4. Begitu. Mungkin bisa diberi satu contoh lagi, misalnya 2 dipangkatkan dengan 5. Itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2 yang dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan masuk kepada bentuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke. Ya. Nah, di sini ada 5 sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, maksudnya gimana? Contoh ya. Misalnya di sini adalah 12 pangkat 3. Ya, ini yang contoh pertama, 12 pangkat 3 dikali 12 pangkat 5. Nah, ini kan A-nya ini sama, yaitu 12 ya. Jadi ini tadi A-nya ya. Misalnya ini A ya. Kemudian yang 3-nya ini adalah M. Kemudian yang ini adalah A, yang 5-nya ini adalah N. Berarti 12 pangkat 3 dikali 12 pangkat 5 kan artinya pangkatnya cukup kita tambahkan saja. Berarti 12 pangkat 3 ditambah 5 berarti menjadi 12 pangkat 8. Selanjutnya contoh yang kedua, kita lihat dulu. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Artinya pangkatnya cukup kita kurangkan ya. Cara mudahnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Nah, berarti tinggal kita kurangkan pangkatnya. Tadi kan ini namanya pangkat ya. Sehingga hasilnya adalah 3 di pangkat 7 dikurang 5. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 ya. Tuh. Selanjutnya A pangkat M dikali N ya sama dengan A pangkat M kali N ya. Nih, dalam kurung seperti ini, maka hasilnya kita kalikan. Contoh, misalnya di sini adalah 7 pangkat 3, kemudian dalam kurung pangkat 5. Nah, lihat di sini M N. Jadi ini kita kalikan ya. Kita kalikan berarti menjadi 7 pangkat 3 kali 5 sama dengan 7 pangkat 15 gitu.
Selanjutnya yang nomor 4, A per B dalam kurung pangkat N. Maka ini menjadi A-nya dipangkatkan N, B-nya juga dipangkatkan N, gitu. Contoh misalnya 2/3 pangkat 4 misalnya. Nah gini, berarti 2-nya ini kita pangkatkan 4 ya. Nih 2-nya kita pangkatkan 4, kemudian 3-nya juga kita pangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4, gitu ya. Selanjutnya yang kelima nih, sifat bilangan pangkat yang kelima, A dikali B pangkat N. Ini sama ya, jadi A-nya dipangkatkan N dikali B-nya juga dipangkatkan N, gitu. Sehingga kalau kita buat contoh misalnya 3 kali 5 pangkat 7 berarti ya sama ya. Ini tadi 3-nya dipangkatkan 7, 5-nya juga dipangkatkan 7. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 7 kali 5 pangkat 7 ya. Jadi itu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan materinya. Nah, yaitu pangkat bulat negatif ya, pangkat bulat negatif dan 0 ya. Maksudnya apa? Jika A bilangan real, A tidak sama dengan 0 ya, jadi A tidak sama dengan 0. M bilangan bulat positif, maka di sini A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, atau 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Ini perlu kalian ingat ya, sehingga juga berlaku seperti ini, A per B pangkat negatif M sama dengan 1 per A per B pangkat M sama dengan B per A pangkat M. Waduh, kalau misalnya kalian hanya memahami berupa huruf seperti ini mungkin akan sulit ya. Coba kita buat contohnya. Nah misalnya contohnya 3 pangkat negatif 2. Nah gini ya, jadi ini namanya pangkat bulat negatif. Jadi itu sama dengan 1, coba lihat, per nih A-nya apa? A-nya kan 3, sehingga 3-nya nanti ke bawah gini, 1 per 3. Nah gitu ya. Perhatikan ini. Nah negatif M. Nah ya, saya ulang, ini negatif M, maka ketika menjadi 1 per A M, nah pangkat M-nya ini pangkat positif ya, yang tadi negatif pangkatnya itu berubah menjadi pangkat positif ya, menjadi, nah kan di sini 3 pangkat negatif 2. Nah 3-nya ini kan A ya enggak nih, kemudian negatif 2-nya adalah min M ya kan, tadi min 2 itu adalah min M ya, berarti 1 per 3 pangkat 2 ya, M-nya menjadi ya positif ya, tadi negatif menjadi positif gitu. Jadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Tuh, contoh lagi boleh. Misalnya 5 pangkat negatif 7, berarti menjadi 1 per 5 pangkat 7 ya. Jadi cukup kita positifkan ya pangkatnya, kemudian letaknya tadi di bawah, jadi 1 per gitu kan, di bawah.
Ini kan tadi di atas, di bawah. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, ini 1 per A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Ya. Contohnya gimana, Pak? Boleh, contohnya gini. 1 per 7 pangkat min 3. Nah, gini. Berarti lihat posisinya. 7-nya A, ini min M berarti min 3, berarti menjadi 7 pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi tinggal jadi positif. Posisinya tadi yang A-nya ada di bawah seperti ini, di bawah 1, dia 1 per, maka dia menjadi di atas, jadi 7. Kemudian pangkatnya tadi negatif 3, negatif M menjadi M, berarti negatif 3 menjadi 3 gitu ya. Nah, selanjutnya nih, A per B pangkat negatif M sama dengan 1 per A per B pangkat M sama dengan B per A pangkat M. Wow, agak ribet ya. Coba kita telaah dengan contoh ya. Contohnya yang sederhana saja, misalnya 2 per 3 pangkat negatif 5. Nah, ini contoh sederhananya. Oke. Berarti coba perhatikan, ini menjadi 1 per, lihat, A per B ya. A per B berarti apa? 2 per 3, kemudian pangkatnya yang tadi negatif jadi pangkat positif, berarti min 5 menjadi 5. Nah, paham ya sampai sini? Selanjutnya tinggal kita balik ya. Lihat, A per B ini kita balik menjadi B per A ya, sehingga 1 per 2 per 3 menjadi 3 per 2. Lihat, 2 per 3, 3 per 2. Pangkatnya gimana? Pangkatnya tetap, berarti 5. Berarti hasilnya 2 per 3 pangkat min 5 itu sama dengan, langsung aja ke sini, 3 per 2 pangkat 5. Oke. Mungkin saya akan berikan satu contoh lagi. Misalnya 4 per 7 pangkat negatif 3. Nah, jadi langsung kita bisa langsung dari sini langsung ke sini saja ya. Jadi tinggal kita balik pecahannya, kemudian pangkatnya yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, berarti 4 per 7 pangkat negatif 3 sama dengan 7 per 4 ya kan, kita balik negatif 3 menjadi 3 ya. Jadi negatif 3 menjadi 3 positif gitu. Oke. Itu maksud dari pangkat negatif. Nah, selanjutnya satu lagi, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah suatu bilangan real yang A-nya tidak sama dengan 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Contohnya 2 pangkat 0 itu pasti hasilnya 1 ya. Kemudian berapa lagi ya? 5 pangkat 0 hasilnya juga 1. 100 pangkat 0 hasilnya juga 1. Kemudian 2 per 3 pangkat 0 hasilnya juga 1 ya. Kemudian min 7 pangkat 0 hasilnya juga
satu. Kemudian berapa maunya lagi? Min 1000. Nah, pangkat 0 hasilnya adalah 1 ya. Jadi untuk bilangan real yang A-nya tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Tuh. Oke. Semoga bisa dipahami. Ada satu materi lagi. Oke? Ya, satu lagi. Materinya yaitu mengenai pangkat rasional. Nah, pangkat rasional apa? Ini. Dia berupa bentuk akar ya. Pangkatnya ini berupa dari bilangan pecahan gitu kan menjadi bilangan bentuk akar. Pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, jika A bilangan real, M dan N bilangan asli dengan N lebih dari atau sama dengan 2, maka berlaku seperti ini rumus-rumusnya. Nah, yang pertama, A pangkat 1/N itu sama dengan akar pangkat N dari A ya. Contoh ya. Yang pertama misalnya 3 pangkat 1/2. Nah, lihat N-nya kan tadi harus lebih besar atau sama dengan 2 ya. Berarti ini 2 boleh ya? Boleh. Kalau 1 nggak boleh ya kan? Apalagi kurang dari itu ya. Jadi 3 pangkat 1/2 atau setengah itu berarti menjadi mana ini? Lihat. Akar N-nya 2 gitu kan. Kemudian di sini tulis 3. Tapi biasanya kalau di dalam bentuk akar yang pernah kalian pelajari di bangku SMP gitu kan, atau SD ya mungkin ada. Nah, itu kalau akar pangkat 2 itu tidak perlu kita tuliskan seperti ini ya. Jadi cukup kita tuliskan akar 3. Nah, jadi seperti ini ya. Boleh contoh lagi boleh. Misalnya 5 pangkat 2/3. Oh, jangan dulu. Nanti dulu. 1/5. Wah, 5 pangkat 1/5. Ini berarti menjadi akar, lihat, 5 yang ini A ya. N-nya di sini 5 ya. Boleh. Contoh lagi boleh. 7 pangkat 1/3. Berarti menjadi apa? Ya, akar 7 ya kan? Di sini ditulis 3 N-nya. Oke, bisa ya? Ini untuk yang contoh pertama ya. Nah, contoh yang kedua, ini kita lihat rumusnya. A pangkat M/N itu sama dengan akar A pangkat M ya, kemudian N-nya di sini posisinya, atau akar pangkat N dari A pangkat M. Itu bacaannya ya. Daripada pusing, langsung saja kita contoh ya. Nah, nomor 2, contoh yang kedua ya. Saya punya misalnya 5 pangkat 2/3. Nah, gini tadi ya. Jadi 5-nya ini adalah A kan, 2-nya ini adalah M, 3-nya ini adalah N. Berarti gimana bentuknya?
Bentuknya berarti 5 pangkat berapa? Nih M. Berarti pangkat 2. Kemudian di sini akarnya akar N, akar 3 gitu. Ya. Bisa ya? Contoh lagi, boleh. Contoh lagi berapa? Yang angka simpel aja dulu ya. 7 pangkat 4/5. Nah, misalnya berarti ini menjadi akar 7-nya pangkat berapa? 7-nya pangkat, lihat 4 ya di sini. 4. Kemudian di sininya, di luar akarnya di sini 5 ya, gitu ya. Paham ya? Oke. Tuh. Selanjutnya yang ketiga. Nah, ini tadi merupakan penjabaran dari atau turunan dari yang sebelumnya tadi ya, yaitu A pangkat min N yang tadi sudah kita pelajari bersama ya. Dimana tadi kan kalau A pangkat min N menjadi A pangkat 1/A pangkat N, gitu kan. Yang negatif menjadi pangkat positif. Nah, ini ingat, sehingga kalau yang ini kan sama ya, sama kan. A pangkat min M per N berarti sama dengan 1/A pangkat M per N. Lihat, apa namanya ini ya, pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, baru A pangkat M per N ini kalau kita jabarkan lagi, ini menjadi 1 per akar A pangkat M, kemudian di sininya pangkat N, gitu. Langsung contoh ya. Contoh, ini yang nomor 3 contohnya. Ini saya acak-acakan. Jadi ini nomor 1 tadi contoh 1, contoh kedua, ini contoh ketiga. Siap? Lanjut. Jadi kita mulai. Misalnya 3 pangkat negatif 2/5. Nah, berarti ini menjadi, lihat, 1/3 pangkat 2/5. Nah, ya kan? Pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Pangkat negatif menjadi pangkat positif. Dah. Nih. Dan kita akan selesaikan lagi. Berarti ini menjadi 1 per, ayo, sesuai dengan bentuk ini, 3 pangkat berapa? Ya, pangkat 2 akar. Nah, akarnya akar berapa? Akar 5, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Mau contoh lagi, satu lagi boleh. Contohnya berapa ya? Misalnya 2 min 2/7. Nah, misalnya seperti ini, berarti sama dengan 1 per ya 2 pangkat ya, negatifnya jadi hilang. Berarti di sini 2/7. Ya, jadi 2 pangkat 2/7. Nah, selanjutnya kita buat lagi dalam bentuk akar menjadi 1 per akar. Nah, 2 ya kan? Nih, pangkat 2. Akarnya akar 7. Oke. Nah, jadi seperti itu cara mengerjakannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan diulang dulu, ulang-ulang videonya. Kemudian kalau misalnya masih belum paham juga, silahkan nanti
hubungi saya ya. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila salah kata. Selamat belajar.